Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, saat ini saya mau membahas tentang peralatan akuarium yang saya pakai, atau mungkin bisa jadi juga nanti jadi referensi buat teman-teman peralatan apa saja yang akan dipakai oleh teman-teman dalam akuarium ikan lohan punya teman-teman. Kalau ini versi saya ya, karena banyak yang bertanya di komentar, peralatan, kalau dijelasin peralatan apa saja sih yang dipakai di dalam akuarium saya ini. Oke, sekarang saya mau coba bahas ya satu persatu kelengkapan atau peralatan yang saya pakai dalam akuarium saya. Yang pertama adalah power head atau mesin filter. Nah, power head atau mesin filter ini saya menggunakan beberapa macam ya. Di sini saya mau bahas dua aja peralatan power head yang saya pakai. Yang pertama yaitu adalah ini Amara SP 1200. Nah, power head ini mempunyai kekuatan 1200 liter per jam, dan ini saya pakai di beberapa akuarium saya. Kurang lebih saya pakai 6 yang begini. Kenapa saya pakai ini? Ya, salah satu pertimbangannya ini juga cukup murah. Tapi kalau kita lihat spesifikasinya, ini adalah SP2000 pompa celup dengan wattnya 18 watt. Ini untuk yang Amara. Yang berikutnya adalah yang ini adalah Atman. Ini adalah Atman seri AT101. Nah, ini kenapa saya pakai Atman ini? Salah satu pertimbangannya adalah ini wattnya kecil, tapi meskipun wattnya kecil, dia mempunyai daya 800 liter per jam. Ini untuk listriknya itu hanya 5 watt ya, jadi ini cukup irit ya untuk listrik. Makanya di beberapa akuarium saya juga saya pakai Atman ini, saya ganti. Ini saya kurang lebih pakai 6 juga, sekitar 6 buah Atman AT101 ini. Nah, jadi dari dua ini pertimbangannya adalah yang ini murah dan ini wattnya lebih kecil. Nah, gimana dengan murah dan mahalnya? Kalau dari sisi harga, yang Atman jauh lebih mahal dari Amara ini. Kalau ini waktu saya beli sekitar 27.500-an, yang ini Atman ini sekitar 70.000 satunya. Oke, itu untuk power head. Yang berikutnya adalah perlengkapan berikutnya adalah power head pasti butuh nih filter box. Nah, ini filter box ini yang top filter ya, yang top filter. Ini yang nggak terlalu besar, ini yang kecil apa yang medium ya. Nah, ini
ini nanti untuk media filternya saya hanya pakai spons. Di sini ada busa filter yang hijau, terus di atasnya kapas, dan di atasnya spons yang hitam yang lubangnya besar-besar, atau dibalik di atasnya ini kapas atau busa, di bawahnya spons. Cuman gitu aja. Ini untuk top filternya untuk melengkapi powerhead tadi. Yang berikutnya adalah aerator. Saya menggunakan aerator lubang 2. Saya pakai yang Sakai Pro. Nah, ini 2 lubang. Ini cukup bisa lebih dari 2 akuarium sebenarnya. Nanti bisa pakai keran lagi, keran cabang di sini untuk beberapa akuarium. Tapi saya sarankan sih per lubang ini tidak lebih dari 2 akuarium karena tekanan anginnya agak kurang. Jadi kalau 2 lubang ini bisa 4 akuarium. Ini saya beli waktu itu di online, harganya kalau nggak salah sekitar 26.000 atau 27.000, saya lupa. Nah, ini adalah untuk aerator yang nanti aerator ini dihubungkan ke gelembung. Dihubungkan ke gelembung. Nah, gelembungnya gelembung batu, bisa gelembung batu ya. Nanti kalau untuk buraya bisa dihubungkan ke biofoam. Pakai biofoam yang kecil karena disesuaikan dengan ukuran akuariumnya yang kecil juga. Nanti di sini dihubungkan pakai selang, dimasukin ke sini. Ini jadi untuk biofoam atau pakai batu gelembung ya. Fungsinya untuk menghasilkan oksigen, tapi jangan salah, bukan ini yang menghasilkan oksigennya, tapi adalah hasil dari perpecahan gelembung di permukaan air, itu yang menghasilkan oksigen di dalam akuarium. Jadi semakin banyak gelembung yang keluar, kemungkinan akan banyak oksigen yang dihasilkan. Oke, itu tadi ini aerator ya. Untuk perlengkapan berikutnya yaitu heater. Nah, untuk heater ini opsional ya teman-teman. Heater ini disesuaikan dengan kondisi suhu udara di daerah teman-teman. Kalau misalkan suhunya memang cukup dingin dan mengakibatkan ke air dalam akuarium itu dingin, teman-teman bisa menggunakan heater ini. Nah, kenapa saya menggunakan heater? Karena di daerah saya ini cukup dingin. Kadang-kadang untuk suhu udara bisa sampai 21 derajat Celcius. Nah, makanya saya pakai heater ini untuk membantu menaikkan suhu di dalam akuarium ikan lohan saya. Nah, untuk heater yang saya pakai yaitu adalah Resen 25 watt yang stainless steel. Kenapa saya menggunakan yang stainless steel? Karena untuk menghindari pada saat menguras akuarium terus lupa dimatikan, setidaknya tidak akan langsung pecah untuk heaternya ini. Berbeda lagi kalau dengan yang heater yang dia terbuat dari kaca. Pada saat kita lupa, resikonya adalah si heater langsung pecah dan mengakibatkan aliran listrik masuk ke dalam air, yang mungkin kalau masih ada ikan di dalam akuariumnya bisa membuat ikannya mati ya karena kesetrum. Nah, ini saya pakai resen yang stainless steel. Kenapa saya pakai resen? Saya juga pernah pakai beberapa merek lain, tapi sepertinya cocok untuk pakai yang resen ini. Kualitasnya lumayan bagus, dan ini untuk akuariumnya biasanya saya setting di
Ini otomatis ya, ini di setting di 30. Nah ini di setting di 30 derajat ya. Tapi kalau untuk treatment kayak kena white spot, saya biasanya sampai di mentok 32. Tapi kalau untuk penggunaan harian ini 30 derajat aja. Kenapa saya pakai yang 25 watt juga, karena ya akuarium saya kecil-kecil, jadi untuk menggunakan yang 25 watt sudah cukup. Dan penggunaannya ini saya paling sekitar 4-5 jam aja. Setelah dirasa suhu udara dalam akuarium naik, ini saya cabut saya matikan lagi heaternya gitu. Oke, untuk yang berikutnya, peralatan yang berikutnya adalah lampu. Ini adalah peralatan yang saya pakai. Ini adalah lampu UV atau lampu ultraviolet. Nah ini juga opsional ya, opsional, boleh dipakai boleh enggak. Kalau saya ada yang pakai, ada juga yang enggak pakai untuk lampu UV ini. Nah, ini yang UV yang ini lampu UV yang pakai chamber, dan ini dipasangnya di bawah akuarium, di dalam akuarium, dipakai di dalam akuarium, jadi langsung dicelup ya, ditanam. Ini penggunaannya adalah disambungkan dengan power head. Jadi nanti air yang masuk ke sini sudah terkena sinar ultraviolet yang ada di dalam UV chamber ini, sehingga nanti pada saat masuk ke filter, ke top filter, air sudah bebas dari jamur, yaitu atau dari alga ya, yang alga itu suka membuat si air dalam akuarium hijau. Nah kalau pakai ini bisa meminimalisir untuk hal tersebut terjadi dan membuat air tetap jernih, bisa jernih terus, karena ini dibersihkan oleh UV dan disaring lagi melalui filter. Ini saya pakai lampu UV yang 7 watt, ini chamber SP UV 7 watt. Ini mereknya apa ya? Oh ya, Sakai Pro. Ini mereknya Sakai Pro. Ini mereknya Sakai Pro. Nah ini waktu beli harganya sekitar 175.000. Oke, ini opsional ya. Oke, itu tadi peralatan yang saya pakai di dalam akuarium. Ikan lohan yang saya pakai, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman peralatan apa saja yang akan digunakan di dalam akuarium teman-teman. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya opsional, kembali lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan like dan share video ini jika memang bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.